dan wow, sinyalnya berubah jadi hijau semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Nanang MRK. Sebelum video ini dilanjutkan, kalian bisa subscribe dan menjadi MRK membership atau follow Instagram saya dan bergabung dengan komunitas Telegram untuk sharing lebih lanjut. Saya juga selalu live seminggu sekali. Kalau ada bolo semua yang kesulitan, langsung bisa tanya jawab di situ. TI gratis lur, rasa khawatir. Lanjut yuk. Salam seduluran dari Jepara untuk yang sedang nonton video ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke lur, berhubung banyak sekali pertanyaan ketika saya mereview modem, Mas apakah itu bisa digunakan di daerah saya yang tidak ada sinyalnya? Mas saya tinggal di pedesaan, saya pengen punya wifi tapi belum dialiri fiber optik dari IndiHome, Bisnet dan yang lain-lain. Dan video ini sangat cocok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, karena di video ini nanti kita akan merakit antena Catherine dulur. Nah Catherine itu apa? Catherine itu adalah antena penguat sinyal ya dulur ya. Kalau sedulur semuanya pernah jalan-jalan dan di jalan menemukan tower BTS ya, Base Transceiver Station, bukan BTS yang ini dulur. Di atasnya itu kan ada kotak-kotak pemancar itu. Nah di dalam kotak-kotak itulah Catherine ini berada. Terus kenapa Catherine ini bisa sampai ke tangan saya lur? Berdasarkan informasi dari sohib saya Mas Ahmad PR, dan kemarin juga saya pernah moto prewedding karena pekerjaan saya fotografer dan orangnya itu kerja di BTS-an. Jadi BTS itu punya maintenance dan juga punya perawatan. Ketika ada maintenance atau perawatan, si Catherine ini akan dilepas dan diganti yang baru, dan kemudian Catherine ini sudah jadi barang bekas lowaan dan kemudian diambil, dikumpulkan oleh pengepul dan dijual lagi hingga sampai ke tangan saya seperti ini dulur. Dulur semuanya, semua link pembelian bahan-bahan yang saya pakai di video kali ini semuanya sudah saya sediakan di deskripsi di bawah. Jadi dulur semuanya, Mas itu harganya berapa? Nggak usah tanya ya dulur, langsung cek deskripsi di bawah, langsung beli dari sana dulur. Termasuk si antena Catherine ini kemarin sempat viral, harganya bisa sampai 50.000, ada yang jual 500.000 di Shopee. Bayangkan Catherine barang lowaan ini dijual 500.000 dulu. Tolonglah yang jual Catherine harga 500.000 di Shopee. Yo kalau masih sisa satu nggak mau dijual ya nggak usah dijual 500.000. Kasihan nanti kalau ada yang beli itu, kalau di kitab Fathul Qorib itu sudah kategori riba itu. Nang sok nyeramai wong. Oh ya, di proyek Catherine kali ini dulur, saya akan menggunakan wajan untuk membantu si Catherine ini supaya bisa memancarkan atau menangkap sinyal yang lebih terfokus dulur dengan wajan ini. Nah, ini catatan penting dulur semua yang mau meniru proyek saya ini, karena si Catherine ini cukup banyak memakan korban teman-teman saya karena tiba-tiba istrinya marah wajannya hilang, terus ibunya marah karena wajannya hilang, istrinya marah-marah karena terlalu sering menyebut Catherine itu siapa taya? Nah dulur semuanya silakan beli wajan yang baru saja atau mungkin pakai yang sudah tidak terpakai tapi yang bagus ya dulur ya, supaya nanti penggunaannya juga maksimal ya dulur. Karena ini DIY dulur semuanya bisa memodifikasi sesuai dengan kreativitas sedulur semuanya, tidak harus 100% sama plek seperti saya ya dulur ya. Misalkan wah itu kayaknya wajannya Mas Nanang bisa saya ganti dengan disk parabola, oh kayaknya kabelnya bisa pakai kabel bekas TV, silakan dimodifikasi sekreatif mungkin. Saya cuman ngasih referensi kepada sedulur semuanya gitu ya dulur ya. Silahkan dikembangkan sendiri dan jangan pernah takut untuk mencoba, karena kalau kita nggak mau mencoba kita tidak akan bisa dulur. Sekarang kita coba lihat bahan-bahan apa saja yang saya gunakan untuk merakit antena Catherine ini dulur. Gasken. Oke dulur, bahan-bahannya yang pertama adalah Orbitstar 2. Ini alat yang nanti kita gunakan untuk membuat wifi ya dulur ya. Jadi Orbitstar 2 ini adalah modem router home, ada kartunya di sini, bisa unlock. Teman-teman bisa cek review lengkapnya di channel YouTube saya. Linknya silahkan cek di pojok kanan atas ya dulur. Nah si Orbitstar 2 ini unggulnya dia punya antena dulur. Di sini kita bisa custom antenanya. Jadi nanti kita akan pakai pigtail ini untuk memperpanjang si antena untuk menangkap sinyal ya dulur. Terus yang kedua yang kita butuhkan adalah kabel RG6. RG6 ini adalah kabel antena ya lur ya. Di sini ini saya pakai 10 meter. Saya sangat menganjurkan sedulur semuanya pakai di bawah 18 meter karena kalau sudah 18 meter itu mentok lah. Kalau di atas itu saya khawatirnya loss. Itu berdasarkan keterangan dari suhu Lord Ahmad ya dulur. Katanya dia sudah mencoba maksimal kabel yang bisa kita gunakan di 18 meter. Kecuali teman-teman pakai kabel-kabel bagus ya, itu bisa jauh lebih panjang. Saya sangat menyarankan untuk pakai kabel yang bagus supaya teman-teman juga dapat kualitas sinyal yang bagus juga. Ini aku pakai yang biasa-biasa aja, jadi saya pakai di bawah 18 meter ya. Di sini saya pakai 10 meter tok. Ini kabel RG6. Terus kita harus perlu yang namanya konektor RP SMA dulur. Konektor RP SMA ini dulur semuanya beli
Nanti link semuanya ada di deskripsi. Jadi ini konektor RPSMA ke kabel RG6. Nah, sedulur semuanya bisa lihat ini konektor RPSMA ke RG6. Nah, seperti ini. Sesuaikan dengan kabelnya ya dulur. Kalau sedulur semuanya pakai kabel RG6 ya sudah beli konektor RPSMA-nya tuh kabel RG6. Kalau nggak cocok nanti susah dulur. Ini khusus untuk RG6 ya lur ya. Ini untuk ke antena dari Orbit Star 2 tadi. Terus yang berikutnya yang kita butuhkan adalah wajan lur. Di sini wajan nomor 15, tidak tahu itu 15 itu kode apa. Sini saya menggunakan wajan berukuran 37 cm ya dulur. Terus kemudian untuk menangkap sinyalnya saya menggunakan antena Catherine. Teman-teman pasti tahu lah antena ini. Catherine ini antena apa ya dulur ya. Ini saya nanti akan menggunakan antena Catherine. Ingat lur, kalau beli Catherine pastikan teman-teman beli yang kalau bisa harganya di bawah 50.000. Kalau sudah di atas 50.000 itu penjualnya sudah sangat tidak wajar. Ini saya dapat harganya 35 ribuan kayaknya atau 50.000 saya lupa. Kalau sedulur semuanya beli sudah di atas itu pedagangnya sudah bakul itu ya dulur. Nah terus konektor pipa yang kita butuhkan lur. Yang pertama kita butuh ini penutup pipa ukuran 3 inch ya dulur. Jadi ini untuk menempatkan Catherine-nya nanti ukuran 3 inch. Ini saya butuh 2 buah lur. Teman-teman bisa custom sesuai kreativitas sih kalau pipa-pipaan ini. Ini saya butuh 2 buah. Terus kemudian ini penutup pipa ukuran 1 inch, saya butuh 2 buah juga. Jadi ini untuk begini, ini nanti untuk atasnya seperti ini. Nah, untuk menyambungkan ini ke sini teman-teman bisa langsung lem juga tidak apa-apa. Tapi kebetulan saya ada pipa-pipa bekas ukuran 1 inch dan ukuran 3 inch. Jadi saya custom seperti ini dulu. Nah, seperti ini. Jadi nanti saya tinggal masukkan. Ini bekas saja. Kalau nggak punya langsung dilem tidak apa-apa. Terus ada klem knalpot dulur. Ini fungsinya nanti untuk kita menempelkan si antena Catherine kita dan antena Catherine dengan reflektor wajar kita Ubiquiti KW super sekali ke tiang atau ke tempat-tempat yang strategis lah untuk. Terus yang terakhir adalah mur dan baut. Ini di sini saya menggunakan ukuran 10 nggak apa-apa, 12 nggak apa-apa, terserah. Dulur semuanya tinggal disesuaikan aja. Karena ini fungsinya nanti cuman kita menempelkan fungsinya untuk menempelkan pipa ini ke sini aja sih nanti. Ya dulur. Nanti kita menggunakan baut. Baiklah, kalau alat-alatnya sudah tahu semuanya dan sudah dibeli dan sudah disiapkan semuanya dulur, sekarang kita akan ukur wajannya. Nah, bagaimana cara mengukur si wajan ini supaya kita bisa menentukan titik fokus dari wajan ini? Ya, gasket. Oke lur, sekarang kita akan menentukan titik fokus dari wajan ini dulur, karena wajan ini bersifat parabolik ya. Nanti kita akan menggunakan perhitungan parabolik juga, tapi santai aja, nanti saya akan membuat simple aja dulur. Ini ada banyak referensi sedulur semuanya untuk bisa mendapatkan titik fokus dari wajan ini lur ya. Nah teman-teman bisa nyari salah satu referensinya dari channel YouTube Ono Channel milik Om Ono. Itu adalah akademisi di bidang IT. Dia punya perhitungan-perhitungan pasti tentang bagaimana cara mengetahui vokal length dari sebuah disk parabola. Karena beliau adalah seorang akademisi, tapi perhitungannya agak lumayan rumit bagi saya. Terus saya nyari referensi lagi dari channel Om Maman, itu dia menggunakan perhitungan kedalaman wajan dikali 2. Jadi misal saya mendapatkan kedalaman wajan ini 5 cm ya, berarti saya kalikan 2, 10 ya. Nah disitulah saya meletakkan di 10 cm itulah saya meletakkan si Catherine ini. Jadi 10 cm dari dasar wajan ini saya meletakkan si Catherine ini ya dulur. Nah perhitungan yang saya akan gunakan pada video ini adalah menggunakan vokal kalkulator. Gak tahu sih ini aplikasi buatannya siapa, tapi thanks sekali yang sudah bikin aplikasi ini dulur. Ini kayaknya bikinan orang Indonesia. Jadi vokal kalkulator ya namanya lur. Nanti kita akan menggunakan kalkulator ini. Nah sebelumnya ada beberapa yang harus kita hitung dulu dulur untuk kita mendapatkan titik fokusnya sebuah parabolik itu di mana. Nanti saya akan terangkan dan nanti saya akan jelaskan bagaimana cara saya mengukurnya. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah length atau panjang ya. Jadi dari titik sini ke sini, panjang si panci ini dari titik sini ke sini itu dinamakan dengan length ya.
Terus ada yang namanya depth. Depth adalah kedalaman wajan ini ya dulur ya. Dari titik paling dalam wajan ini sampai dengan sini. Itu adalah namanya depth. Terus ada yang namanya focal length. Focal length adalah ketinggian di mana Anda meletakkan yang mau dipancarkan itu. Di sini kita akan mau memancarkan Catherine. Lah, ini kan di sini saya mau menggunakan paralon-paralon sebagai sangganya ya. Berarti ini Catherine-nya ada di dalam sini nanti. Lah, ini ketinggian ini dari sampai sini, ini namanya focal length ya. Dari dasar wajan sampai ujung yang mau dipancarkan itu namanya focal length. Nah, yang akan kita cari itu lur, fokus wajannya. Terus ada yang namanya depth of field. Depth of field ini adalah jarak pancar atau fokus wajannya dari sini ke sini. Tapi nanti kita tidak butuh depth of field, yang kita butuhkan hanya length dan depth aja untuk mendapatkan berapa tinggi focal length-nya dulur. Oke, langsung saja kita lakukan pengukurannya dulur. Dulur semuanya harus perlu alat bantu pengukur dulur. Bisa pakai penggaris atau pakai meteran. Di sini saya pakai meteran ya lur ya. Ini panjangnya 5 meter. Nah, dulur semuanya tinggal ukur tuh pakai meteran. Di sini. Dari ujung sini ya sampai ujung sini. Di sini saya mendapatkan angka 37 cm ya. Berarti length dari wajan ini adalah 37 cm. Kita langsung buka kalkulator focal length kita. Kita masukkan length-nya berarti 30. Oke, sekarang kita masukkan. Di sini ada enter disk antena length. Kita masukkan 37 ya dulur. Nah, di sini kita disuruh menghitung depth-nya atau kedalaman wajan ini lur. Caranya bagaimana? Dulur semuanya siapkan sesuatu yang lurus. Di sini saya menggunakan penggaris lur. Atau teman-teman bisa pakai kayu atau apapun, pokoknya yang lurus. Dulur semuanya taruh aja di tengah-tengah wajan ini. Dan dulur semuanya ukur kedalaman dari sini sampai dengan permukaan si indikator ini tadi. Di sini saya indikatornya pakai penggaris ya dulur. Saya ukur dulu. Begini cara ngukurnya. Nah, di sini saya mendapatkan ketinggian 8, bisa dilihat ya. Sini saya mendapatkan ketinggian 8 cm ya dulur. Kita tinggal taruh saja di kalkulator vokal kita. Vokal kalkulator kita ya dulur. Di sini kita isi 8 cm. Setelah itu kita submit. Maka kita akan dapat angka yaitu 10.6. Kita genapkan aja. Ini terserah ya dulur. Satuannya bisa inci, satuannya bisa centimeter. Jadi karena ini rumusnya paten, kita mau masukkan dalam inci bisa, dalam sentimeter juga bisa. Sini kita dapat 10 cm karena dari tadi saya memasukkan angka ini adalah angka centimeter dulur. Nah, kita dapat 10 cm ya. 10,6 ini kita genapkan jadi 11 cm lah ya. Berarti ketinggian dimana kita meletakkan Catherine di wajan ini dari dasar wajannya, berarti ketinggian idealnya adalah di 11 cm-an dulur. Berarti kalau saya memasukkan Catherine ini ke dalam pipa ini dulur, seperti ini, nanti kan saya akan masukkan seperti ini. Nanti saya akan masukkan seperti ini dan Catherine-nya ada di sini, ada di atas gini ya. Seperti ini. Terus kita taruh si shock ini. Kita taruh pipanya di sini. Nah, kita masukkan ke dasar wajan. Tingginya idealnya tadi sesuai dengan perhitungan kita adalah 11 cm. Bisa kurang, bisa lebih ya, namanya juga eksperimen ya. Kalau penutup pipa-pipa ini saya ukur sih totalnya dapat panjang sekitar 14 cm lur. Di lebih 3 cm. Nggak apa-apa lah ya, namanya juga eksperimen. Tapi cara menghitungnya seperti itu dulur ya. Oke, setelah kita mendapatkan perhitungan dari wajannya, sekarang kita eksekusi dan modifikasi si Catherine ini menjadi sebuah antena yang akan kita gunakan untuk penguat sinyal Orbitstar 2. Nggak harus Orbitstar 2 sih, router-router lain juga bisa. Yang penting punya port antena ya dulur. Yuk gaskan. Oke lur, pertama-tama saya akan melubangi si wajan ini dengan menggunakan bor. Silakan diobservasi sendiri, disesuaikan sendiri. Yang penting pas di center wajannya dulur ya. Kayaknya kalau teman-teman beli wajan di sini di tengah itu ada kayak titik kecil gitu. Kita bor di situ aja. Oke, tak bor dulu ya lur. Gaskan. Oke, sudah saya lubangi dulur. Kelihatan enggak ya? Ini sudah saya lubangi. Ini saya lubangi 2 lubang dulur. Jadi satu untuk baut, satu nanti rencananya untuk kabelnya masuk. Jadi untuk kabel masuk di sini ya. Nah, gini dulur. Oke, sekarang saya mau memotong kuping wajan ini biar nanti nggak kelihatan seperti wajan, biar mirip-mirip Power Beam M5 lah ya. Pakai gerinda. Yuk kita potong dulu, gas ke.
Oke lur, ini sudah potong kupingnya, jadi wajahnya sudah bulat seperti ini. Sekarang kita tinggal mengebur lagi untuk penutup pipa ukuran 1 inch-nya. Jadi kita bur kedua-duanya ya, yang sini sama yang sini. Yang sini fungsinya untuk langsung nempel di sini seperti ini dulur. Dan yang satu ini fungsinya saya fungsikan untuk menempelkan di yang ukuran 3 inch ini ya dulur ya. Jadi nanti saya akan kasih baut di sini. Ya oke lur, ini sudah tak lubangi semua. Jadi ini sudah ada lubangnya. Ini juga sudah tak lubangi. Satu aja ya. Kalau yang 3 inch yang dilubanginya satu aja, yang satu ndak usah karena yang satu ini kita akan fungsikan untuk nampelin caterinnya dulur ya. Oke, dan usahakan lubangnya pas dengan baut dulur semuanya. Nah ini pas banget ini dengan punya saya. Jadi tinggal kita rangkai saja dulur. Oke, gasken kita rangkai lur. Oke, jadi ini yang 3 inch kita masukkan bautnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, bisa dilihat enggak? Nah, ini bautnya sudah masuk ya. Ini sudah masuk ya. Kita tinggal masukkan yang ini aja. Ini kita pasangin baut nomor 12 lagi di sini. Ini tak kencengin pakai kunci T ya, dulur ya. Dulur semuanya bisa menyesuaikan lah pokoknya alat-alatnya. Sudah masuk ya bautnya ya, dulur ya. Kita tinggal tempelkan ke wajahnya kayak gini. Nah, kita tinggal tempelkan ke wajahnya seperti ini dulur. Oke, kita tinggal kencangkan pakai baut lagi. Oke, ini tak kencengin ya lur ya. Kebetulan aku punya kunci pas. Ya, nanti ini kita masukkan gini. Terus ini kita masukkan kayak gini. Yang ini kita masukkan kayak gini. Nah, jadi seperti ini ya. Tuh. Tuh lur. Oke. Terus caterinnya nanti kita tempelkan di yang sini. Kita masukkan, kita rakit dulu caterinnya ya lur. Oke lur, sekarang kita masuk ke part paling melelahkan saat kita merangkai antena catering, yaitu menyolden si catering itu sendiri ya dulur ya. Dulur semuanya bisa pilih. Jadi si catering ini teman-teman bisa lihat ada kutub vertikal seperti ini. Ini kutub vertikalnya. Dan ada kutub horizontal. Teman-teman tinggal pilih yang mana, terserah. Mau yang vertikal, yang horizontal. Di sini karena Orbit Star 2 itu ada satu antena, saya akan menggunakan satu kabel aja ya dulur ya. Tidak usah dua-duanya karena satu antena. Kalau teman-teman punya modem yang antenanya ada 2, silahkan pakai dua-duanya nggak apa-apa. Kalau satu saya sarankan pakai satu. Mau di jumper juga nggak apa-apa, silahkan terserah ya dulur ya. Di sini saya cuman pakai satu kabel saja dari catering di kutub yang ini ya, yang depan ya. Pertama-tama kita kupas dulu kabelnya. Nah teman-teman bisa kupas kabelnya seperti ini pakai cutter ya lur ya, atau PMS. Nah seperti ini sudah terkelupas ya. Ini sudah saya kelupas lur. Jadi ini ada kabel tengahnya, ini ada kabel nganunya, groundingnya. Kabel groundingnya mirip kulit gitu sih rasanya, keras banget lur. Kita kupas kabel dalamnya ya, yang putih-putih ini. Oke, seperti ini kalau sudah. Jadi ini ada groundingnya, ini adalah plusnya ya teman-teman. Kita taruh dulu si cateringnya. Kalau sudah dibelah, ini adalah kutub ini ya, vertikal yang depan, kutub yang ini. Jadi catering itu ada yang begini ya. Kita gunakan kutub yang vertikal dulur. Terus kemudian kita siapkan kabel RG6-nya lur. Kita buka kabel RG6-nya, kita kupas dulu. Jadi kabel RG6 juga dalamnya sama lur. Jadi ada groundnya dan di dalam sini ada main-nya ya. Jadi nanti teman-teman sambungkan yang kawat serabut ini yang di luar ini dengan kawat serabut yang ada di luar dari catering ini. Terus kemudian yang dalam kita sambungkan sama yang dalam catering. Gitu tok sih konsepnya. Oke, di sini sudah tercabut ya, di dalamnya seperti ini. Jadi ini tembaga, satu gelintir tembaga ini nanti kita sambungkan ke yang dalam ini dan yang luar ke yang luar ini. Kita sesuaikan dulu panjangnya ya supaya enak ya lur ya. Ya teman-teman yang punya fluk bisa tambahkan fluk ya lur ya untuk menyoldernya. Di sini kebetulan saya punya fluk. Jadi gampang aja, tinggal tambahkan fluk seperti itu dan kita siapkan timah. Kalau pakai fluk dia gampang nempel ya lur ya. Oke. Nah, oke, seperti ini. Kita kasih fluk dulu di ujungnya, ini tipis banget ya. Saking tipisnya nggak kelihatan di kamera. Terus di ujung caterinnya juga kita kasih fluk ya dulur ya. Nah oke lur,
Kalau semua ujung sudah dikasih fluk, sekarang tinggal kita tempelkan aja plus sama plusnya. Ya, sedulur semuanya bisa lihat sekarang sudah menempel dengan baik karena saya pakai fluk ya. Sekarang saya mau kasih solasi dulu supaya nanti kalau saya menyolder ini dia tidak menempel. Kita solasi hitam dulu kecil. Ya, ini sudah tak solasi ya lur ya. Ini tak bakar dulu biar solasinya tambah merekat. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal solder yang groundnya aja. Ini untuk nyodel groundnya kita kasih fluk ya di tenolnya biar nanti dia nempel. Usahakan serapi mungkin supaya mendapatkan hasil maksimal dulurku semuanya. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal solder aja lur. Ya, ini kayaknya sudah lumayan merekat ya dulur ya. Di sini saya tinggal tutup dengan aluminium foil dari ininya. Kita isolasi supaya rapi dulurku semuanya. Minta bakar pakai korek supaya lebih merekat ya dia. Oke lur, sudah. Ini kita titik dulu. Ya, di sini. Nah, ini ya. Ini ya, saya menyolder pin yang depan, yang ini, yang vertikal depan. Teman-teman bisa lihat di sini. Ada pin yang ini, nah ini yang depan vertikal, yang sejajar dengan putih-putih ini ya dulur ya. Untuk pemasangan Katrin dulur perlu diingat bahwa nanti jangan menyilang seperti ini ya, tapi kita seperti ini ya. Jadi vertikal dan horizontal, gitu ya dulur semuanya. Jadi kalau seperti ini menghadap kamera seperti ini, nanti saya akan menutupnya seperti ini, dan ini nanti menghadapnya ke depan gini. Ya oke dulurku, selanjutnya kita akan memberi lem bakar. Kita akan memberi lem bakar ke Katrinnya untuk menampalkan ini ke sini ya dulur ya. Berusaha mungkin di tengah, di center dari si pipa, si penutup pipa 3 inchnya ya dulur ya. Ini saya berikan lem bakar di ringnya dan saya tempelkan seperti ini. Setelah itu kita tempelkan si ini dengan lem bakar. Pokoknya yang penting dia merekat dengan kenceng aja lah. Ya, ini sudah saya belikan rem bakar di sini dulur. Ini saya kira sudah cukup lumayan kenceng sih. Jadi nanti masangnya seperti ini ya, vertikal ini. Nanti saya akan beri tanda di sini. Nah, di sini saya akan garisi pakai spidol ya dulur ya. Begini. Ya, ini menandai vertikalnya. Jadi nanti dia akan menghadap ke sini. Sekarang kita lanjutkan, kita masukkan si pipa ini lewat ujung kabel yang satunya. Ya dulurku semuanya, ini sudah saya tarik dari ujung kabel, yang satu lagi lumayan. Ini kita tinggal seperti ini kan, kita tutup aja. Nah, ini teman-teman bisa tambahkan lem pipa atau lem Alteco, terserah sih. Saya sih di sini nggak mau nutup kenceng dulu. Nah, seperti ini ya dulur jadinya. Kita tinggal masukkan si kabel RG6 ini melalui lubang yang sudah kita buat tadi. Ini ya. Kita masukkan lewat situ ya lur. Dan sekarang ini karena sudah menempel dan ini sudah tak kasih ini 1 cm 1 inch ya, potongan pipa 1 inch. Dulur semuanya bisa pakai cara yang sama seperti yang saya pakai. Jadi tinggal seperti ini, tempelkan dan set, wala, jadi. Kita masuk ke tahap yang terakhir dulur, yaitu pemasangan konektor RPSMA. Kalau sedulur semuanya beli konektor RPSMA, ada beberapa part. Yang pertama adalah jarum, terus yang kedua adalah kabel bakar. Ini kabel bakar, fungsinya untuk menutup sambungan. Yang kedua adalah penjepitnya. Terus yang terakhir adalah konektor RPSMA itu sendiri ya dulur ya. Jadi ada 4 part ini. Ada konektor RPSMA, ada penjepit, ada jarum, dan ada kabel bakarnya dulur. Yuk langsung kita praktekkan bagaimana cara masangnya di kabel RG6 kita. Oke dulur, ini kabel RPSMA-nya sudah kita siapkan. Ini satu ujung yang tadi. Pertama-tama dulur, kita masukkan dulu kabel bakarnya ya. Kita masukkan kabel bakarnya dulu, kita masukkan dulu seperti ini. Terus kemudian kita masukkan konektor penjepitnya ya, penjepitnya. Terus kita baru ukur konektor RPSMA-nya dulu ya. Di sini saya akan mengukur konektor RPSMA-nya. Potong dulu ujung kabel ini sekonektor RPSMA ini, turahkan sedikit seginian lah ya. Nah, kita potong
menggunakan alat potong kabel ini. Oke, sudah. Ini sekonektor RPSMA ya, seperti ini. Ya, kita pisahkan antara kabel tembaga luarnya, kemudian aluminium foilnya dulur, dan ini kita akan masuk ke tembaga yang dalamnya. Jadi nanti lubang yang ini konektor, jadi ini nanti putih-putih ini akan masuk di setengah konektor RPSMA nya dulur ya, seperti ini. Jadi kita ukur dulu, kita sesuaikan segini, berarti ini kita potong segini. Ini potongnya harus pakai gunting sih kalau ini, soalnya styrofoam dalamnya. Ya, kita buka, baru nanti kita potong sedikit-sedikit dan sesuaikan ya dulur. Oke, kita ukur dulu apakah sudah masuk. Nah, ini sudah masuk dulurku. Nah, kita akan potong dulu, ini sejarumnya kita ukur. Kita masukkan ke jarumnya, kita potong, kita sesuaikan dengan kedalaman jarumnya dulur ya. Ini tak singkirkan dulu ya. Nah, ini kita ukur dulu. Oke, kalau sudah oke kita masukkan seperti ini. Kalau sudah oke dan sudah dirasa masuk, ya sudah pas ukurannya. Ini kayaknya kurang kurang dikit. Ya. Setelah itu dulur, yang kita lakukan adalah kita akan memberi flux ya, seperti ini ke kabelnya supaya nanti gampang disoldernya. Nah, ini kita berikan flux dulu dan kita kasih T0. Kita kasih T0 ke ujung si kabelnya yang dalam ya dulur ya. Kita anggap yang dalam itu positif lah ya. Kita kasih ke ujung kabel yang dalam. Nah, seperti ini nanti kita solder ya, ini di dalam gitu ya lur ya. Kita akan solder di dalam. Caranya nyoldernya kita butuh alat bantu. Di sini saya pakai tang untuk memberdirikan si jarumnya. Jadi kita berdirikan jarumnya seperti ini. Oke. Setelah itu kita butuh timah dan kita tempelkan gini dulur ya. Setelah temancap seperti ini, setelah menancap, baru kita tunggu kering dulu, tunggu nggak panas dulu supaya memastikan bahwa timahnya di dalam itu sudah kering. Kalau sudah dirasa agak dingin, kita masukkan si konektor RPSMA-nya. Nah, seperti ini. Ya. Kita tinggal masukkan konektor RPSMA-nya seperti ini dulurku. Kita agak tekan begini. Terus ini kita tinggal lilitkan aja seperti ini. Lilitkan, terus kita lilitkan bersama aluminiumnya juga, aluminium foilnya juga, ya. Terus kita baru lock dengan penguncinya. Oke, seperti ini, beres yo. Tinggal dirapikan aja. Ya, seperti ini dulurku. Tinggal dirapikan ya lur ya. Tinggal dirapikan, kita kencangi pakai tang. Cara mengencangnya gimana? Ini ditekan, terus kita kencengin. Kita tekan aja di bagian-bagian ini dikit. Oke. Setelah sudah, baru kita masukkan kabel bakarnya dulurku. Nah, setelah dimasukkan kabel bakarnya, bakar. Oke, sambil dirapikan pelan-pelan. Oke, seperti ini. Panas. Jadi konektor RPSMA-nya. Ini kita tinggal masukkan ke modem Orbit Star 2 kita di bagian port antena ini. Kita tinggal pasang aja sih. Puter. Masangnya muter. Mantap. Tinggal kita coba ya lur. Sekarang kita akan coba. Oke, ini antena wajan Catherine kita sudah jadi lur ya. Jadi saya memperbaiki bautnya. Saya mengganti baut yang di belakang ini supaya lebih panjang.
supaya nanti kalau saya menempelkan klem knalpotnya, si klem knalpot ini nanti tidak mentok ke wajannya gitu ya dulur ya, seperti ini. Nah terus saya memperbaiki juga pemasangan konektor RPSMA nya supaya tidak mudah lepas. Terus ini seperti ini penampakan depannya ya dulur ya. Ini tak display di tripod lighting saya. Lah, ini di dalamnya ada caterinnya. Jadi caterinnya seperti yang sudah kita tentukan tadi. Ini garisnya seperti ini, berarti caterinnya di dalam itu seperti ini dulur. Nah, seperti ini ya. Oke, yuk sekarang langsung kita coba untuk naikkan apakah kita dapat sinyal yang lebih bagus. Oke dulurku, ini sekarang saya sudah berada di atas genteng. KTS biasa tonggoku nonton aku menek-menek genteng. Nah ini dulur, cara pemakaiannya adalah kita hadapkan si catering ini menuju ke tower BTS ya, tower BTS provider ya dulur ya. Diingat-ingat provider yang sedulur gunakan towernya yang mana, jangan asal tembak tower dulur, dipastikan dulu towernya itu tower apa. Kalau ciri-ciri khususnya kata para expert itu, kalau warnanya merah putih itu dia punya Telkomsel, kalau polos itu biasanya kalau nggak tri ya Indosat. Kalau dia triangle kakinya 3 itu berarti dia punya XL ya, BTS-nya, providernya dulur. Nah kebetulan di sini itu yang terlihat itu ujung dari BTS dari Telkomsel. Nah ini teman-teman bisa lihat di sana dulurku. Di sebelah sana pokoknya ada BTS Telkomsel terlihat sedikit lah ya. Kalau di sini nggak terlihat. Nah ini saya pointingkan ke, hadapkan si wajan ini ke sana ya dulur ya. Dulur semuanya bisa lihat. Bismillah. Ya Allah. Nah ini pokoknya tak hadapkan ke sana lah dulur, secara random ini. Kalau teman-teman pengen tahu bagaimana cara menghadapkan atau mempointing antena ini supaya tepat ke BTS-nya, sedulur semuanya nanti tak kasih referensi video dari Mas Ahmad itu. Kemarin dia bikin konten bagaimana mempointing secara tepat supaya kita dapat kecepatan internet atau mendapatkan sinyal yang maksimal dari antena wajan catering kita ini dulur. Nah seperti ini ya dulur ya penampakannya. Ini saya sengaja memang pakai tripod supaya nanti bisa mengatur menghadapnya kemana dan ketinggiannya berapa, so yang cocok untuk kita dapat atau menangkap sinyal yang bagus. Nah nanti kalau sudah dapat baru kita tempelkan menggunakan pipa besi yang kita beli dari ya bekas-bekas juga boleh, mau beli baru juga boleh, tidak masalah. Yang penting kita cek dulu si catering ini apakah sinyal kita minimal harusnya bertambah lah ya, harusnya bertambah. Kita coba si catering ini ya dulur, ini kabelnya kita turunkan. Pokoknya kabelnya kita turunkan, nanti kita coba di Orbit Star 2. Gasken dulurku, bismillah. Oke, ini adalah Orbit Star 2-nya dulur. Saya taruh di SUVI sudut wifi saya ya dulur, karena di sini yang ada colokannya. Jadi ini Orbit Star 2 saya taruh sini dan ini saya tancapkan ya. Oke, kok iki to sing disoteng iki lho, lur. Nah, ini Orbit Star 2-nya. Sinyalnya di sini tertulis 3, tapi biasanya kalau 3 full bar itu belum tentu akan full bar di Huawei Manager atau Huawei CTRL juga ya, lur. Yuk kita coba cek di sini tanpa antena ya. Di sini seperti ini. Ini belum ada antena catering-nya. Langsung saja kita akan coba si Orbit Star 2 ini tanpa antena dulur di SUVI saya. Oke dulur, orbitnya sudah kita hidupkan, sudah kita letakkan, kita tes dulu tanpa antena. Modemnya saya taruh di atas kiri saya supaya tampilan visualnya bisa ke saya. Dan nanti sedulur semuanya harus download dulu aplikasi-aplikasi yang kita gunakan untuk mengecek dan melok sinyal ya, melok band sinyal ya. Kalau di Orbit Star 2 ada 2 aplikasi yang perlu kita gunakan. Yang pertama adalah Huawei Manager dan Huawei CTRL. Ini semuanya sudah ada di sini ya. Nanti tak siapkan di link di deskripsi wes. Oke, ini kita cek dulu kita akan dapat sinyal berapa dulur dan seperti apa. Nanti kita bandingkan setelah kita pakaikan antena catering. Ini kita sambungkan dulu ke WiFi dari Orbit Star 2 ya. Oke lur, setelah kita sambungkan ke WiFi dari Orbit Star 2-nya, kita buka Huawei CTRL dulu. Ini saya lock band di B40 ya, dan antenanya saya menggunakan, kita pilih di sini antena eksternal ya dulur ya. Ini sudah saya setting semuanya. Dan kita pergi ke Huawei Manager untuk melihat detail jelas sinyal yang kita dapat. Nah di sini kita dapat 1 good dan yang lainnya kuning ya dulur ya. Nanti kita coba setelah ini kita, tuh sinyalnya agak susah tuh. Ini di frekuensi 2300 ya.
Kita cek setelah kita pakaikan antena Catherine. Yuk sekarang kita coba pakaikan antena Catherine kita dulur, gaskan. Oke dulurku, sekarang kita tambahkan antena ke Orbitstar 2-nya. Nah ini sudah saya masukkan kabel RG6 dan ini konektor RPSMA-nya. Jadi saya lewatkan jendela saja dulu sementara. Kita karena belum tahu performanya dan antenanya ada di atas sana dulur. Ini kabel nggak kelihatan enggak ya? Nah ini kabel RG-nya ini mengalir ke atas sana. Nah antenanya ada di sana, di atas sana ya. Tadi kita sudah menek-menek. Aduh. Oke, sekarang kita akan coba tancapkan si konektor RPSMA-nya ke Orbitstar 2 kita, dulurku. Caranya gampang, tinggal tancapkan terus puter aja kok. Tinggal tancapkan terus puter aja. Yo, sudah saya tancapkan, dulurku. Ini kabel RG6 dan konektor RPSMA-nya sudah saya tancapkan ke Orbitstar 2-nya. Ya, sekarang kita coba si Orbitstar 2-nya apakah terjadi perubahan kekuatan sinyal yang signifikan. Di sini sih masih tetap 3 sama. Saya tidak pernah mengalami 2 atau mesti 3 terus LED indikatornya. Yuk gaskan, kita coba tes dan cek. Oke dulur, ini untuk pengetesan yang kedua. Ini saya sudah menancapkan Orbitstar 2-nya. Letaknya masih sama di SUVI, di kiri saya ini atas. Agak susah kalau saya tunjukkan dulur karena harus memutar, ini space-nya sempit sekali. Sekarang kita coba konekkan ke WiFi dari Orbitstar 2-nya ya. Oke, di sini saya sudah tersambung ke Orbitstar 2 dan kita masih di frekuensi yang sama ya, di 2300. Karena di frekuensi lain tentunya kalau 2300 bagus, frekuensi lain tentu harusnya lebih bagus sih. Di sini kita buka UHC TRL, di sini masih sama ya di band 2300 ya dulur ya. Antenanya masih menggunakan eksternal. Oh, RSSI ini full lur ternyata. Kita buka Huawei Manager aja biar lebih jelas dulurku. Dan wow, sinyalnya berubah jadi hijau semua ya. Tadi itu sinyal sebelum menggunakan antena memang sinyalnya sudah full dulur, tapi RSRP, RSRQ-nya, SENR-nya belum terlalu full. Jadi ketika saya menggunakan antena ecek-ecek buatan saya ini, Catherine ala-ala Nanang Amerika, ternyata bisa menambah sinyal yang cukup signifikan sih menurutku dan stabil dulur. Stabil sekali, tidak berubah ya sama sekali. Nah, kita coba speed test. Saya harus nginjek dulu sih kalau speed test ini karena saya nggak punya kuota utama. Sebentar ya, saya injek dulu. Ya, ini injekan saya sudah berjalan kayaknya deh. Nah, ini kita coba speed test dulurku. Kita ke speed test ya. Ini kita coba speed test menggunakan Orbitstar 2 dan antena Catherine ya dulur. Kita mulai speed test. Wow. Nah, saya dapat kecepatan unduh 53 Mbps, unggahnya 6,55 Mbps. Itu saja sih dulur. Ternyata antena Catherine kita cukup oke juga ya. Oke, jadi itu saja eksperimen antena Catherine kita dulur. Antena Catherine menggunakan reflektor wajan dari Nanang Amerika. Saya menggunakan Catherine yang ada cincinnya. Nggak tahu, ini katanya sih lebih bagus tipe D. Tapi tipe D itu sangat susah sekali di pasaran dulur semuanya. Pokoknya jangan takut untuk bereksperimen dulur ya. Di sini saya menggunakan Catherine seperti ini ya, yang ada cincinnya. Dulur semuanya bisa cari di link di deskripsi, mungkin nanti akan saya sediakan. Semua yang tadi sudah saya gunakan dari awal sampai akhir dulur ya. Salam seduluran dari Nanang Amerika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.